Afra kurang satu unsur di sini, kurang satu kata di sini. Kita telusuri dulu. Telat ini dia kata kerja atau kata benda atau kata sifat? Ini, si telat ini ya. Kira-kira kata benda, kata kerja atau kata sifat? Hmm, kata Kata kerja. eh kata kata kerja kayaknya. Kata kerja. Oke. Kalau misalnya si telat ini, telat atau late ini adalah kata kerja, ini udah bener ini, udah bener-bener bener nih. Cuma Oh, sayangnya karena si telat ini bukan kata kerja, yaitu dia adalah kata sifat, maka di Pak. sini kurang. Ada kata Oh yang iya. kurang. Kira-kira apa? Kan udah tahu nih kata sifat nih. Telat ini adalah Hmm, kata sifat. Nah, kira-kira apa yang kurang? hmm, apa ya? Apa? Nggak tahu. Kurang tahu. Oke. Sekarang biar Afra bisa menjawab ya, kita kasih contoh nih. I apa ya? I I sleep ya, I sleep. I sleep. Yang di sini adalah I smart. Nah, dari dua kata ini mana yang benar? Kira-kira bisa jawab nggak, Arfa? Hmm, yang I sleep. I sleep benar ya. Hmm, Soalnya ini kata kerja. Nah, hmm, sekarang yang I smart kenapa salah? kata sifat. Nah, kalau kata sifat harusnya ada apanya di sini? Hmm, apa ya? Ayo, mesti tahu, mesti cuma lupa aja Afra, tapi mesti tahu aku Iya. yakin. Beda, ganti lagi. Wah, Soal ini sama sama ya sama I smart ya. Cuma ganti katanya. Misalnya she beautiful. Nah, kira-kira kurang apa nih? hmm, Ayo, gampang nih, gampang betul ini. She beautiful. Kurang apa kira-kira? Yaudah ganti wes, ganti ini mesti tahu nih. Ini ya, ganti lagi ya. Ini ada lagunya soalnya, harusnya tahu. aku. You beautiful. Nah, kurang apa nih? Hmm, hmm, kurang. Masih belum tahu? Belum tahu. Oke, pernah denger lagunya Cherry Bell? Oh, Oh, kan, inget kan? Iya, kurang apa? art Ar, pintar sekali. Ar ini namanya apa? to be. Tubi. Nah, berarti di sini kurang apa? Kurang ayam. I am, pintar sekali. Nah, smart sama beautiful ini sama-sama kata sifat. Maka dari itu kita butuh to Hmm, be di antara subjek dan kata sifat itu butuh to be. Berarti I am smart, you are beautiful gitu. Nah, hmm, karena di sini adalah kata sifat, jadi di sini harusnya apa? ayam. I am, pinter. Gitu, jadi sampai sini paham ya? Ya. Oke, berhubung berhubung di sini kita lagi membahas recount text, dan recount text itu di mana-mana itu namanya recount text itu pakai past tense. Otomatis kalau mau nulis recount text, kalau saya telat itu bahasa Inggrisnya bukan I am late, tapi kira-kira apa yang benar? Hmm, nggak tahu. Oke. Nah, sekarang ini. Ini kan ada kata bedanya ini sama ini kan, yang di atas ada kata kerjanya, yang bawah nggak ada ya.
Hmm. Ini kata kerja, ini kata sifat, bedanya itu. Nah, harus ada to be-nya. Nah, kalau yang ada kata kerjanya ketika mau dibikin past, itu adalah kata kerjanya dibikin verb 2. Hmm. Nah, kalau yang nggak ada kata kerjanya, ini adalah to be-nya yang dibikin kedua, dibikin bentuk Oh, kedua, gitu. banyak. Nah, kira-kira M nih kalau jadi past jadinya apa tahu? Kayaknya sih tahu, kayaknya cuma lupa aja. Yakin aku tahu. Eh, bentar. Hmm, apa ya? Oke, tak pancing ya, tak pancing, tak kasih pancingan Oke. ini. Nih, kalau you are you are apa ya misalnya ya? You are young, ya. Eh, yang gini aja nggak apa. You are young artinya apa? You are young nih. Tahu nggak? Kamu muda. Kamu muda, pinter. Nah, misalnya nih si kamu sekarang udah tua. Nah, dia jadi otomatis udah nggak muda kan? Nah, jadinya Hmm. mudanya tuh hanya ada di masa lalu. Jadinya gini. You were young. Oh, Nah, ingat sekarang. ingat. Nah, jadi kalau you were young, otomatis you-nya ini udah nggak muda lagi, soalnya were. Jadi mudanya tuh hanya pas di masa lalu aja. Nah, sekarang dia udah tua, jadinya you were young. You were Hmm. young, you are old gitu. Sekarang kamu tua. Hmm. Nah, kalau are jadi were, kira-kira M jadi apa? Were. Hmm? I. You. Kalau I itu. Oke, tak Nggak ingat ya kasih kalau yang I. tak kasih nganu lagi, clue lagi, tak kasih petunjuk lagi ya. Jadi kan to be ada apa aja? To be To be is MR. is MR. Nah, is MR ini hanya dipakai ketika dia itu present atau bentuk sekarang ya. Ya ada Hmm. tiga. Cuma kalau ini Hmm. present nih, present. Cuma kalau di past itu hanya ada dua. Nah, satu kan udah ketemu nih were. Hmm. Di sini aja. Ya, satu lagi. Nah, satu lagi kira-kira apa gitu. Was. Wes, pintar sekali. Jadi Ya, kalau kebalik. kalau kalau Uber kan buat R udah jelas ya, Uber buat R. Hmm. Nah, Wes nih buat siapa kira-kira? Hmm. Hmm. Was buat eh si it, I itu maksudnya kemana? Lupa Nah, ya? I ini dia masuknya Wes juga. Jadi semua yang tubinya is sama M, kalau bentuk pas jadi semuanya Wes gitu. Soalnya di pas cuma ada dua, Wes sama were gitu. Itu. Jadi paham ya sampai sini ya? Ya, Oke, nah jadi udah tahu sekarang ini harusnya apa? itu. Ya, ini harusnya diganti Nah, apa? Apa? was. I Was. was late. Gitu. Nah, kalau I am late berarti saya terlambatnya sekarang nih. I'm sorry ma'am, I Hmm. am late gitu kan. Maaf saya telat. Nah, kalau misalnya telatnya udah tadi pagi jam jam 7 misalnya, when I went to the school I was late. Ketika saya pergi ke sekolah saya telat datangnya gitu. Nah, jadi pakainya I was. Tuh. Nah, jadi kalau misalnya mau ngomong past tense dan dia ada kata kerjanya, itu kata kerjanya diganti ke verb 2. Nah, kalau misalnya dia pakai to be-nya yang diganti ke bentuk kedua gitu. Paham ya? Paham. Oke, sip. Mantap. Coba lagi nih, kita kasih contoh lagi nih.
Ini kita masih bahas reconteks ya. Otomatis kalau reconteks harus past tense. Kemarin saya bermain sepak bola. Nah, berarti saya bermain sepak bola harusnya gimana? Nulis bahasa Inggrisnya. Sorry. Apa tadi? Saya bermain sepak bola. Wah. Hai. I I played play. Tulisannya gimana? pakai ed. Pakai Play ed. Terus football. football, mantap. Nah, udah bener ini ya. Sekarang lagi. Ceritanya ini kemarin saya melihat ada kucing ketabrak, terus saya sangat sedih. Nah, oke, saya sangat sedih itu apa bahasa Inggrisnya? Apa ya? I was sad. I was apa? Sad. Sad, pinter. I was sad atau I was very sad atau I was so sad gitu. I was sad gitu. Nah, otomatis kalau I was sad itu berarti sedihnya itu pas kejadian itu doang. Nah, sekarang udah nggak sedih lagi gitu. Karena kita lagi bahas reconteks. Gitu. Nah, ciri-ciri pertama udah tahu ya, kalau reconteks itu pakai past tense. Dia nggak mungkin pakai future, nggak mungkin pakai apa namanya present gitu. Mesti pakai past yang namanya reconteks karena kejadiannya sudah berlangsung. Nah, sekarang ciri yang kedua. Ini reconteks ini Afra suruh mempelajari sendiri apa sebelumnya udah pernah dipelajari? Ini waktu itu baru dikasih catatan aja. Oh, baru dikasih contoh. Sempat dijelasin. Oke. Berarti ciri-ciri itu belum dikasih tahu juga? Belum. Oke, sekarang kita kasih tahu. Yang nomor 2 ciri-cirinya adalah menggunakan adverb. Tahu adverb itu apa? Enggak. Adverb itu kalau di apa namanya? Di bahasa Indonesia itu namanya adalah kata keterangan. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan ada waktu. Sama satu lagi apa? Enggak tahu. Nah, satu lagi tempat. Oh. Nah, sama halnya dengan di bahasa Inggris, dia ada adverbial time, adverb of time, maksudnya adverb of time. Sama ada lagi adverb of apalagi satu lagi yuk. Tempat juga. Ya, tempat sama. Bahasa Inggrisnya tempat apa? Kira-kira tahu nggak? Place. Place, pinter. Gitu. Jadi sama dengan kata di bahasa Indonesia ya, dia ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Adverb of time, adverb of place. Nah, contoh adverb of time kira-kira apa? Ayo. Pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Oke, yang pakai bahasa Indonesia dulu kira-kira apa? Ntar kita bahasa Inggrisin. Waktu pada pagi hari. Oke, pada pagi hari. Pada pagi hari. Oke, sekarang yang bahasa Inggris kira-kira pada pagi hari. Bahasa Inggrisnya apa? At morning. Oke. At morning. At
in the morning. The morning. Kalau morning tuh pakainya in ya. Morning tuh pakainya in the morning. Oh. Kalau at tuh dia tempat atau jam. Oh, Jadi iya. at 8 o'clock, at 9 o'clock, Oh, iya. atau at supermarket, at post office gitu. Dia pakainya at. Kalau morning dia pakainya in. Ini memang harus diapalin. Dia ada pasang-pasangannya sendiri. Oke, terus apalagi contohnya selain di pagi hari, pada pagi hari? Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nih? Yang bahasa Indonesia dulu. Pada pukul 12. Pada pukul 12. Pukul 12. Oke, sekarang bahasa Inggrisnya apa? Pada pukul 12. At 12 o'clock. Gimana? At At 12 o'clock. 12 o'clock. Gitu. Nah, udah paham ya out of time ya? Nah, jadi kan yang namanya recontext kan menceritakan sesuatu yang sudah terjadi, otomatis kita harus tahu dong itu terjadinya kapan. Nah, misalnya nih pada pagi hari saya bangun jam 7. Nah, jadi menceritakan kalau saya bangun jam 7. Nah, itu malah ada dua tuh, ada pada pagi hari, ada jam 7-nya. Jadi harus tahu saya bangun tuh kapan sih gitu. Nah, sekarang udah tahu yang apa? Time, sekarang yang place. Kira-kira apa contohnya yang place? Di rumah. Di rumah, oke. Di rumah. Apa bahasa Inggrisnya? At home. At home. Apalagi contohnya? Nggak tahu. Apa? Nggak tahu. Tempat, cari aja keterangan tempat. Pakai bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Yang bahasa Indonesia aja dulu nggak apa-apa. Bentar. Oke. Kalau dari bandara. Itu nggak apa-apa dari bandara. Jadi keterangan tempatnya tuh di bandara gitu ya. Berarti apa bahasa Inggrisnya? Apa? Bandara apa ya bahasa Inggrisnya, lupa ya. Oh, airport. Airport, pintar. Baru inget. From airport. From the airport. Oh, di sini ya. From the airport. Oke. Sampai sini paham ya? Ya. Oke, jadi recontext itu ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah past tense, yaitu adalah kalau misalnya mau bikin recontext itu harus menggunakan past tense, yaitu tenses untuk masa lalu atau masa yang sudah terlampaui. Nah, yang kedua tuh kita menggunakan adverb. Soalnya kan kita mau menceritakan sesuatu, otomatis kita harus menceritakan juga
kapan itu terjadi sama di mana itu terjadi gitu. Hmm. Soalnya itu akan nggak jelas kalau misalnya tahu-tahu ngomong saya bangun tapi nggak diceritakan kapan bangunnya, atau saya bermain bola dan nggak diceritakan di mana tempatnya, gitu tuh akan kurang lengkap gitu. Nah yang ketiga itu ada namanya conjunction. Apa itu conjunction? Nggak tahu. Conjunction itu ini kan kata hubung ya, kata keterangan ya. Nah kalau conjunction itu adalah kata hubung. Kata hubung yang biasanya bersifat waktu, jadi menghubungkan dari satu waktu ke waktu yang lain, atau satu kejadian ke kejadian yang lain gitu. Itu conjunction. Hmm. Nah contohnya itu kalau eh, conjunction, atau kita bisa temukan ada time connectivities, tapi kita pakai conjunction aja. Conjunction itu contohnya adalah gini. Ada, kalau bahasa Indonesia itu ada kemudian itu, terus ada selanjutnya, terus ada setelah itu, atau sebelum itu, atau sebelum gitu aja nggak apa, sebelum bla 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 gitu. Itu semuanya namanya conjunction itu. Nah jadi menghubungkan satu kejadian ke kejadian yang lain. Kayak misalnya ini ya, nah misalnya kalau yang mau pakai kemudian misalnya kan, saya bangun jam 7, terus habis itu kemudian saya mandi. Nah saya bangun jam 7 ini kan ada satu kejadian ya, terus ada di sini ada dua kejadian, yaitu saya bangun jam 7 sama saya mandi. Jadi ada dua kejadian. Nah ketika mau menghubungkan dua kejadian ini kita butuh yang namanya kata hubung, yaitu adalah contohnya kemudian gitu. Nah ini maksudnya kata hubung itu. Jadi cara gampangnya namanya aja kata hubung yang berfungsi untuk menghubungkan. Menghubungkan apa? Menghubungkan dua kejadian yang berbeda gitu. Jadi dua kejadian itu bisa diceritakan secara beruntun, secara runtut gitu. Itu namanya kata hubung. Nah sekarang bahasa Inggrisnya apa? Kemudian. Kemudian tahu nggak bahasa Inggrisnya apa? Nggak tahu. Kemudian bahasa Inggrisnya adalah then. Oh. Then, atau selanjutnya ini juga then gitu. Terus kita juga bisa pakai dan ya, BTW bisa pakai dan juga di sini. Dan nah dan ini termasuk kata hubung juga soalnya. Nah setelah itu bahasa Inggrisnya apa coba? After that. After that winter. Oke. Sebelum? Before. Dan And. Oke, sekarang kita kasih contoh ya. Ini di bahasa Inggrisin dulu coba gimana jadinya. Ingat pakai ini di bahasa Inggrisin dulu coba. Ingat pakai past tense ya. Tunggu. Nggak ada ya gambarnya? Oh belum ya? Belum Oh, muncul? belum. Oke, tunggu dulu.
Udah kelihatan belum? Belum ya? Belum. Belum. Masih belum? Belum. Ini kayaknya nggak mau nih. Kamu masih ngeliat apa? Masih ngeliat gambar apa? Dah keluar. Udah sih. Oke, ini di bahasa Inggrisin dulu coba. Hmm, I. Oh, ini pakai past tense atau enggak? Pakai past tense karena rekonteks jadi pakai past tense. Woke up. Woke up, pinter. Woke up. At 7 o'clock. At 7 o'clock, mantap. Nah, terus? Then bahasa Inggris mandi apa ya? Oke, bahasa Inggris mandi. Afra lupa apa nggak tahu? Lupa. Oke, tak ingetinnya coba ya. Bahasa Inggrisnya kamar mandi tahu? Kamar mandi enggak. Oke. Oh iya, bed. Nah, bahasa Inggrisnya kamar mandi bedroom. Nah, kalau mandi kira-kira apa? Bed. Bed gitu aja. Enggak tahu. Oke, bahasa Inggrisnya mandi ini bed ini dia kata kerja ya. Kata-kata benda ya. Jadi nggak bisa dikata kerjain tuh nggak bisa. Kalau mau ngomong mandi dalam kata kerja itu dia pakainya ini. Misalnya mandi ya. Jadi take a bath. Itu. Take a bath. Pernah dengar nggak? Pernah tapi jarang. Oke, take a bath ini artinya mandi. Gitu. Kalau bath ini adalah cuma mandi tapi yang kata benda. Gitu. Oh. Jadi kalau mau kata kerja take a bath kayak misalnya home kan rumah, tapi kalau mau pulang dia harusnya go home gitu. Jadi nggak ada kata-kata yang benar sepadan dengan pulang gitu. Kalau misalnya mau ngomong pulang kan go home, pergi ke rumah, nggak cuma home gitu aja. Samanya dengan ini take a bath itu bukan kalau mandi nggak cuma bath tapi take a bath gitu. Nah kan ini take a bath ini adalah kata kerjanya pakai verb 1. Nah sekarang karena ini recon pakai verb 2, coba jadinya gimana? Then I took a bath. Oke, pintar. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu berhubungan sama rekonteks ya, cuma pengen nanya aja. Afra tahu nggak bedanya ini then sama then ini? Nggak tahu. Nah, kalau then yang atas ini adalah artinya kemudian ya. Nah, kalau then yang pakai a ini dia biasanya membandingkan. Dia ada pasangannya, dia biasanya better than, terus smarter than. Nah ini berarti kalau better than artinya apa? Lebih baik dari. Ya lebih baik dari. Kalau smarter than lebih pintar dari. Nah lebih pintar dari. Jadi kalau than berdiri sendiri itu dia susah diartiin. Nah, kalau than yang ini kan jelas ya, maksudnya kemudian. Kalau ini dia harus bergantung sama kata yang lainnya. Than ini ada pasangannya kalau than yang pakai a gitu. Ya itu cuma tambahan informasi aja.
Oke. Nah, berarti udah conjunction udah ya. Coba sekarang ini yang pakai then udah. Coba sekarang kita pakai yang after that coba. Kira-kira kata-katanya gimana? Pakai bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa, ntar kita bahasa Inggriskan bareng-bareng. Yang pakai setelah itu. Ya, yang pakai setelah itu. Pakai bahasa Indonesia aja dulu nggak apa-apa. Hmm, pertama saya sarapan. Oke, pertama saya sarapan. Setelah itu, oh, halo? Halo? Pertama saya sarapan. Setelah Tulisannya itu, belum keluar ya? oke, nggak apa-apa. Setelah itu, saya bermain bola. saya Sepak bola. bermain. Sepak. Setelah itu, saya bermain Sepak bola. sepak bola. Oke, sekarang kita bahasa Inggriskan ya. Halo? Halo? Kira Kita bahasa Inggriskan ya, coba ya. tulisan tadi apa ya contohnya? Tulisannya belum keluar ya? Oh, belum keluar. Oke, tunggu dulu keluar. Pertama saya sarapan, setelah itu saya bermain sepak bola. Selesai. First, I was breakfast. Nah, ini first ini emang artinya pertama ya. Cuma kalau mau ngomong kalau first ini kalau first doang itu berarti pertama urutan misalnya pertama, kedua, ketiga. Cuma kalau mau ngomongin cerita gini biasanya pakai firstly. Oh, firstly. Firstly, koma gitu. Firstly I was breakfast. I apa? I was breakfast. I was. Ini. Enggak tahu. Bingung ya? Bingung. Oke, ya setaumu aja dulu, ntar kita benerin. Breakfast. Tapi bener ya, I was ya, maksudmu ya. Iya. Terus? After that, I played football. Oke, gini ya. Oke, lumayan, hampir bener. Nah, cuma kita benerkan sekarang ya. Ya, kayaknya Afra juga udah tahu kesalahannya di mana ya. Ada di sini. Ini sebenarnya secara tatanan bahasa ini bener ya, secara grammar itu bener. I was breakfast ini nggak ada yang salah dengan I was breakfast. Cuma secara arti itu salah.
Maksudnya gini, kalau I was, ini kan I was diikuti apa ini breakfast ini apa kata apa namanya? Kata kerja, kata benda, kata sifat? Kerja. Kata kerja. Breakfast ini kata kerja. Kalau kata kerja harusnya jangan pakai to be dong. Oh iya, Tapi yakin Afra ini kata kata kerja ini. yakin. Oke. Kurang kurang tepat Afra ya. Ini sebenarnya bukan kata kerja. Breakfast ini artinya apa sih? Sarapan. Sarapan. Nah, sarapan di dalam bahasa Inggris itu bukan kata kerja. Mungkin kalau di Indonesia itu bisa kata kerja ya. Saya sarapan di pagi hari itu bisa kalau di bahasa Indonesia. Cuma kalau di bahasa Inggris sarapan itu bukan kata kerja tapi kata benda. Sama halnya dengan ini, bath ini dia bukan kata kerja. Sama aja dengan mandi ya. Bath ini bukan kata kerja tapi kata benda. Nah, kalau mau dibikin kata kerja dia butuh take ini. Take a bath berarti saya artinya mandi. Take a bath itu artinya mandi. Nah, karena breakfast ini kata benda, dia butuh kata lain biar dia bisa jadi kata kerja. Jadi gini, I have breakfast. Gitu. I have breakfast. Nah, kalau I breakfast itu masih kurang tepat juga. Jadi harus ada kata have di sini. I have breakfast. I have breakfast in the morning. Saya sarapan di pagi hari gitu. Paham ya, Afra ya? Oke, I have breakfast in the morning. Saya sarapan di pagi hari. Jadi kalau breakfast itu nggak boleh pakai was. Nah, kalau I was breakfast ini artinya adalah ini ya artinya saya adalah sarapan. Itu kalau I was breakfast itu adalah saya artinya saya adalah sarapan. Jadi yang namanya dalam bahasa Inggris ya kalau ada subject plus to be plus kata benda itu noun, otomatis to be ini kalau diartikan di bahasa Indonesia itu artinya adalah. Misalnya ya, I am a student. Itu ya. I ini subjek, am to be, a student ini noun. Nah, artinya adalah saya adalah seorang murid. Nah, walaupun harusnya sebenarnya artinya bukan adalah, cuma kalau di bahasa Indonesia cara gampangnya artinya adalah. Gitu. Jadi kalau ada subjek, ada to be, ada kata benda, itu to be-nya itu artinya adalah. Berarti kalau I was breakfast itu artinya saya adalah sarapan. Terus ada lagi contoh misalnya I was a teacher. Saya adalah seorang guru. Nah, to be ini dia artinya adalah gitu. Nah, jadi kesalahan di sini adalah di artinya ya. Kalau I was breakfast itu artinya saya adalah sarapan. Gitu. Paham ya, Pak ya? Paham. Oke, sip. Terus ini bikin contoh yang terakhir ya. Yang setelah IE. Sebelum pakai yang sebelum coba. Bahasa Indonesia dulu. Sebelum. Bingung ya contohnya. Pakai bahasa Indonesia dulu yang ada di pikiran Afra omongin aja gitu. Yang pakai sebelum. Tahu dong cara menggunakan sebelum, tahu dong.
Tak kasih contoh ya, habis itu Afra ngasih contoh yang lain. Ini ya. Sebelum kita omongin aja. Sebelum saya makan, saya cuci tangan dulu. Nah, itu contohnya seperti itu. Sebelum saya makan, saya cuci tangan dulu. Before I eat, I wash my hand first. Gitu. Nah, sekarang coba Afra cari yang lain. Saya mandi Oke. Saya mandi sebelum ayah pergi ke bandara. Oke, pinter. Sebelum ayah pergi ke bandara. Oke, yuk. Bahasa Inggrisnya apa? I took a bath I took a bath before before father father went to airport. went to To the airport. My father ya ini. Oke, pintar ya. I took a bath before my father went to airport. Udah bener semuanya itu. Oke, nah ciri-cirinya sekarang udah selesai nih Mbak, ciri-ciri nih. Jadi ciri-cirinya itu dia pakai past tense, terus dia pakai kata keterangan atau adverb, terus yang ketiga itu dia pakai conjunction atau kata hubung. Oke, sekarang kita masuk ke general structure. Jadi general structure tuh pernah dengar nggak apa general structure itu apa? Pernah dengar tapi nggak tahu. Generic structure ya benernya. Generic structure. Jadi cara gampangnya ya, generic structure itu adalah susunan. Intinya recount text itu tersusun dari beberapa macam hal gitu ya. Nah, itu namanya generic structure. Generic structure dari recount text ya. Anggap aja pokoknya cara kamu bayanginnya namanya generic structure ini susunan gitu ya. Jadi bagaimana cara menyusun recount text? Nah, kamu harus memperhatikan ini. Yang pertama itu ada namanya orientation. Pernah dengar orientation? Pernah. Orientasi. Gimana? Pernah belum? Pernah. Pernah. Nah, kira-kira apa? Yang ingat, yang Afra ingat apa kira-kira? Orientation itu ngomongin apa sih gitu? Pengenalan. Apa? Pengenalan. Oh iya, pengenalan ya, perkenalan ya. Orientation itu intinya perkenalan. Maksudnya perkenalan di sini adalah ketika kita mau membicarakan recount text, itu kita harus ngomongin dulu sebenarnya hal apa yang akan kita bicarakan gitu ya. Jadi sebelum kita ngomongin kejadian apa yang terjadi di masa itu, kita ngomongin dulu sebenarnya secara garis besar tuh kita mau ngomongin apa sih gitu. Jadi penonton tuh ada bayangan, dia mau ngomongin tentang liburan, liburan. Terus apalagi misalnya contohnya dia mau ngomongin tentang sebuah insiden di mall gitu. Dia mau ngomongin tentang sebuah insiden di mall gitu. Jadi di perkenalan ini tuh kita sebutkan sebenarnya kita tuh mau bahas apa gitu. Kita mau bahas apa. Gitu. Jadi si pendengar atau pembaca itu harus tahu dulu kita tuh mau bahas apa sih gitu, atau latar belakangnya tuh apa sih gitu. Dan juga bisa ditambahkan ini kejadiannya kapan.
Kejadiannya kapan? Terus kejadiannya di mana? Oke, gitu ya. Kasih kita kasih contoh aja nih, misalnya ya. Yang namanya orientation itu biasanya contohnya gini. Ini ini susunannya bisa bisa di nggak harus urut kita bahas apa kejadiannya kapan atau kejadian di mana ya, bisa bisa eh, pakai kapan dulu bisa, pakai kita membahas apa dulu bisa gitu. Contohnya nih yang misalnya pakai kejadiannya kapan dulu. Tahun lalu saya pergi ke Singapura bersama teman-temanku gitu. Nah, itu eh, kalau tahun lalu saya pergi ke Singapura bersama teman-temanku, otomatis yang pertama itu adalah kapan. Kapannya itu adalah tahun lalu. Terus mau bahas apa? Mau bahas pergi ke Singapura gitu. Nah, di tempatnya juga udah jelas ya, kejadian di mana itu ada di Singapura gitu. Nah, tadi ada tambahan info juga bersama siapa? Bersama teman-temanku. Itu juga bisa ditambahkan itu. Siapa yang terlibat ya? Siapa yang terlibat. Nah, ini biasanya isinya seperti ini nih yang namanya orientation. Nah, tadi udah lengkap ya kalau yang tadi ya, maksudnya contoh yang tadi tahun tahun lalu saya pergi ke Singapura bersama teman-temanku gitu. Oke, coba Afra bikin orientation yang ini empat-empatnya ada semua coba. Selalu ingat pakai past tense. Oke, tak tulis di sini. Berarti langsung pakai bahasa Inggris. Terserah Afra mau pakai bahasa Indonesia dulu apa langsung bahasa Inggris. Namanya rekonteks tuh nggak harus pengalaman pribadi ya, bisa misalnya Afra lihat apa di jalan gitu, terus itu yang diceritain. Cara gampangnya tuh gini, kalau tips dari aku ya, cara gampangnya gini. Kalau misalnya Afra disuruh membuat rekonteks tuh, bayangkan kalau Afra tuh pengen cerita sesuatu sama teman-temannya Afra, misalnya gini. Ini teman Afra sama Afra lagi duduk-duduk nih ngobrol. Terus tahu Afra bilang, tahu nggak kemarin aku habis itu loh, habis lihat ada apa? Ada sapi lari-lari di jalan. Nah, itu udah masuk orientation itu. Kemarin aku kalian tahu nggak, kemarin aku habis lihat itu loh, ada sapi lari-lari di jalan, ngeri banget, semua orang pada takut gitu. Nah, itu orientation. Baru nanti ketika eventnya itu seperti apa, Afra ceritakan gitu. Misalnya iya, jadi pertamanya itu aku kan nggak tahu ada apa-apa ya, tahu-tahu ada orang teriak-teriak, terus pas tak lihat ada sapi lari-lari, terus tak ikutin kan sapinya, penasaran itu sapi siapa kok bisa lolos. Oh, ternyata itu sapinya Pak Ahmad. Katanya Pak Ahmad lagi angon sapi tapi malah sapinya lepas. Nah, itu udah masuk event gitu, udah masuk kejadian gitu. Ininya seperti itu. Jadi bayangkan saja Afra lagi cerita sama temen, mau cerita sesuatu lah gitulah. Cuma sesuatunya itu kejadian nyata gitu.
Kan kalau yang tadi tak ceritakan tadi ya, yang kalian tahu nggak sih tadi aku lihat sapi lari-lari di jalan. Nah itu udah ada semuanya nih. Kita mau bahas apa? Kita mau bahas sapi yang lari-lari. Terus kejadiannya kapan? Oh, Aku tadi udah bilang tadi ya. Berarti tadi itu berarti hmm, tadi, entah tadi pagi atau tadi siang gitu ya. Artinya kapan itu tadi. Kejadian di mana? Di jalan. Sapinya lari-lari di jalan. Siapa yang terlibat? Ya itu ada sapi. Si sapi itu yang terlibat. Gitu. Itu oh, semuanya udah masuk itu. Jadi cari yang simpel-simpel aja. hmm, hmm. Bentar. Oke. Hmm, Kalau pada liburan akhir tahun, saya dan Papa pergi ke Jogja. Oke, gitu nggak apa-apa. Pada liburan akhir tahun, saya dan Papa pergi ke Jogja. Nah, ini sudah jadi orientation ya ini ya, udah ada kapannya itu pas liburan akhir tahun. Terus siapa dan saya dan papa ini udah jadi siapa yang terlibat. Terus pergi ke Jogja ini adalah udah apa yang mau dibahas. Terus tempatnya di mana? Yang jelas di Jogja. Soalnya udah ngomong mau di Jogja gitu. Nah, ini udah jadi orientation ya. Sekarang kita Hmm, bahasa Inggris kan coba. hmm, hmm, hmm. Akhir tahun apa bahasa Inggrisnya? Last year. Oh, eh, Last year tak apa end year end, akhir tahun tuh year end. oh, hmm, hmm, and holiday. Gimana? Ini nyusunnya gimana ya? Kalau in holiday year end nggak Afra nyambung. sebutin aja nanti kita benerin bareng-bareng kalau kalau salah nggak apa-apa. In 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 bentar, apa? bentar lagi mikir. Oke. Hmm, liburan bahasa Inggrisnya holiday. Ya, holiday. Hmm, in holiday year end. In Halo. holiday year in holiday year end, in holiday year end, terus Oh, I N apa? I N Hmm, father. I N father. Father Oh, went to Jogja. went to Jogja. Oke, ini udah mantap lah, tapi ini masih ada yang kurang bener ya. Jadi kalau mau ngomong pada liburan akhir tahun kita pakainya on. Oh, on. On terus kita pakai the,
Terus ininya dibalik. Oh iya. Ininya dibalik. Jadinya adalah on the year and holiday I and I and my father went to Jogja. Oke, ini udah jadi orientation ya. Nah, terus generic structure yang kedua itu ada yang namanya event. Nah, event ini artinya kejadian. Jadi kejadian apa saja yang terjadi di masa itu gitu. Jadi kalau misalnya tadi saya menyebutkan, tadi saya lihat ada sapi lari-lari gitu kan di jalan. Nah, kejadiannya tuh kita ceritakan secara runtut. Jadi pertama-tama saya lihat saya lagi jalan-jalan terus tahu-tahu ada orang teriak-teriak. Nah, itu udah masuk event gitu ya. Nah, sekarang kalau orientasinya pada libur akhir tahun saya dan Papa pergi ke Jogja, jadi eventnya adalah Afra dan Papa itu ngapain aja di Jogja itu ngapain aja gitu. Itu namanya event. Ini udah orientation ya. Nah, sekarang event. Eventnya apa aja? Coba cari 3 event aja, guys. Cari 3 event aja. Event. Kejadian apa yang kalian lakukan di Jogja itu udah masuknya event. Hmm. 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 Ya, bayangkan Afra tuh ngapain aja sih sama Papa di Jogja gitu. Pergi kemana, makan apa gitu. Mengunjungi apa gitu. Eh, pergi ke pantai. Oke. Berarti di sana gitu ya, di Jogja. Di Jogja kami pergi ke pantai. Terus apa lagi? Hmm. Pergi ke museum. Oke. Berarti kata hubungnya apa yang tepat? Pergi ke pantai sama Apa pergi ya? ke museum, kata hubungnya apa? Nah, kata hubung ini biasanya ada di event ya, kata hubung. Oh. Apa ya namanya? Apa? Bentar lagi mikir kata hubungnya. Oke, sip. Ke eh, kemudian Nah, kemudian pinter. Kemudian tadi apa? museum. Kemudian apa tadi? Kemudian oh itu. Kemudian
pergi ke museum. Oke, kami pergi ke museum. Museum. Kami pergi ke museum. Nah, terakhir yuk, kegiatan terakhir apa? Hmm, hmm, pergi ke museum. Apa sih? Beli oleh-oleh. Gimana? Membeli oleh-oleh, oke. Terus kata hubung yang tepat apa? Apa ya? Hmm, Setelah itu Setelah itu, pinter. Setelah apa ya? itu, kami membeli oleh-oleh. Oke, sekarang kita bahasa Inggris kan ya. Gimana yang benar kira-kira? Hmm, Ntar gambarnya hilang ya? Oh, masih hilang? Nggak, maksudnya hilang, nggak ada gambar, Oh, nggak ada gambar. nggak ada apa-apa gitu. Oke, ditunggu aja dulu. Masih nggak ada? Masih nggak ada sama sekali ya soalnya. Oh, ya udah, sekarang kita artikan per kalimat aja ya. Di Jogja kami pergi ke pantai. Bahasa Inggrisnya apa? Apa Di tadi? di Jogja kami pergi ke pantai. Eh, eh, at Jogja we went to beach. Oke, at Jogja we went to beach. Baru kelihatan gambar. At Jogja we went to the beach. Nah, ini kalau nama wilayah gitu kita pakainya in ya. Kalau at tuh kayak Oh, nama in. tempat kayak di rumah, di kantor gitu. Kita pakainya in. In Jogja, in Indonesia, in Amerika, in Surabaya gitu. Pakainya in. We went to the beach. Nah, kemudian kami ke museum. Apa bahasa Inggrisnya? Hmm, dan Then dan then bentar. We went to museum. we went to museum, pinter. Oke. Terus setelah itu kami membeli oleh-oleh. After that After that
Setelah itu kami membeli oleh-oleh. After that, we bought. We bought. Oleh-oleh apa ya bahasa Inggrisnya? Oleh-oleh itu nggak ada bahasa Inggrisnya, cuma kalau Gak ada. mau ngomong oleh-oleh, kita langsung sebutin aja kita beli apa di situ gitu. Mau makanan atau souvenir gitu. Oh, we bought. Souvenir. Souvenir. Some souvenirs gitu. Oke, nah ini udah jadi event nih. Kan tadi ada orientation, terus ada event. Nah, ini udah jadi event. Nah, terakhir nih generic structure dari sebuah recon text itu adalah reorientation. Ini terakhir ya, ini ya. Reorientation. Pernah dengar apa reorientation? Apa? Reorientation itu kalau cara gampangnya itu semacam penutup lah. Atau kesimpulan gitu. Kalau misalnya nih ya, yang tadi masih sapi sapi lari-lari misalnya. Tadi saya lihat sapi lari-lari, terus saya kejar, saya cari tahu nama siapa pemiliknya. Oh, ternyata punya Pak Ahmad. Alhamdulillah ternyata akhirnya si sapi bisa ditangani juga. Tadi saya sangat takut, tapi saya bersyukur tidak ada orang yang terluka gitu. Itu penutupnya seperti itu. Apa yang biasanya ya penutupnya itu kalau holiday itu apa yang kamu rasakan setelah liburan kamu berakhir gitu misalnya, itu bisa jadi penutup. Atau opini atau pendapat Afra tentang Jogja itu seperti apa gitu, itu bisa jadi penutup. Ini kasih contoh. Jadi contoh reorientation. Nah, kira-kira kalau gimana? Ntar lagi mikir. Kalau kira-kira kalau Afra liburan sama Papa ke Jogja, kesannya sih seperti apa sih? Apa yang Afra rasakan? Atau Jogja itu seperti apa sih setelah Afra berhasil jalan-jalan itu? Menurut Afra Jogja itu kayak apa? Saya senang bisa. Saya senang bisa ke Jogja. Terus? Apa ya? Karena bisa bertemu keluarga. Ini kan nggak mengunjungi keluarga, kamu jangan nyebutin keluarga dong. Oh iya ya. Karena banyak tempat gitulah, boleh. Ya, banyak tempat. Banyak tempat menarik gitu ya, tempat menarik yang bisa saya kunjungi gitu ya. Nah, ini udah jadi orientation nih. Saya
saya merasa senang bisa ke Jogja karena banyak tempat menarik yang bisa saya kunjungi. Kalau misalnya ditambahin ya, tempat-tempat itu membuat saya belajar banyak hal tentang Jogja. Kalau Jogja itu adalah tempat yang ramah gitu. Kalau mau ditambahin kayak gitu. Tapi ini untuk contoh segini aja nggak apa-apa. Oke, kita bahasa Inggris kan. Saya senang bisa ke Jogja. Hmm, Saya senang bisa ke Jogja. Ayo, bahasa Inggrisnya apa? bingung ya. Apa yang bingung apa? Bingung nyusun katanya. Gimana? Bisa tuh bahasa Inggrisnya. Bisa itu bahasa Inggrisnya can. Kan. Gimana? Kan. Oke, kita artikan aja dulu ya. Saya tuh apa? I. Hai. Kalau saya senang, Ah, was happy. I was happy. Happy. Nah, ini I was happy sama bisa ke Jogja. Ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa digabung. Cuma kalau di bahasa Inggris, dia I-nya diulangin lagi. I was happy that I can go to Jogja gitu. Saya senang bahwa saya bisa pergi ke Jogja gitu. Oh, I was happy that I can go to Jogja. Itu ya. Nah, ini kenapa go bukan when? Soalnya di sini ada can. Jadi yang can ini maksudnya model. Dan setelah model itu nggak boleh kata kerja selain kata kerja pertama, polosan gitu ya. Nggak ada s-nya, nggak ada ed-nya, nggak ada apa-apa pokoknya. Pokoknya kata kerja polosan gitu saya bilangnya ya. Nah gitu. Ini jadi bukan I can when tapi I can go. I was happy that I can go to Jogja. Nah terus ini koma terus karena banyak tempat menarik yang bisa saya kunjungi. Apa kira-kira? Karena bahasa Inggrisnya because. banyak tempat menarik. Apa? Hmm, Ini kalau apa dalam bahasa Inggris menarik? gimana? Hah? Menarik apa bahasa Inggrisnya? Interesting. Kalau dalam bahasa Inggris ini kan kalau bahasa Indonesianya karena banyak tempat menarik ya. Cuma kalau dalam bahasa Inggris tuh harus ada kata-kata di sini, ada. Karena ada banyak tempat menarik gitu. Ada. Ada kira-kira bahasa Inggrisnya apa? Because Oh, there apa? there many There many place. tempat menarik apa? Tempat menarik? Apa ya tempat kemarin? Many. Interesting place gitu dibalik ya jadinya ya. Oh, ya. Interesting place. Interesting. Aduh ini udah gak nyukup lagi. Many interesting places karena ada banyak ya. Nah ini harusnya ada R-nya. There are many interesting places gitu yang bisa saya kunjungi. Berarti apa?
Yang di sini yang pakainya apa yang? Dulu pernah kita bahas kayaknya. Oh iya. Hmm, Apa yo? That, Apa? that, That, pinter. That bisa saya kunjungi. that. Kunjungi apa? Visit Visit. ya. That I, I bisa apa? that I can I can visit. visit. Gitu. Jadi gitu ya. Ini udah ada orientation, udah ada event, udah ada reorientation. Jadi gitu. Unsurnya hanya ada tiga. Apa? Strukturnya, susunannya tuh hanya ada tiga. Orientation, event, sama reorientation. Gitu ya. Jadi sampai sini paham ya? Paham. Oke, coba kita ulang dari awal ya. Coba ini terakhir ya. Apa yang dimaksud dengan apa? Recount text menurut Afra? Teks yang menceritakan ulang sebuah pengalaman. Oke, pengalaman yang sudah berlalu ya. Ya, ya. Terus ciri-cirinya apa? Ayo. Pakai past tense. Pakai past tense. Terus Adverb atau kata keterangan. adverb atau kata keterangan. Terus pakai conjunction atau kata hubung. Oke, conjunction atau kata hubung. Terus generic structure-nya ada apa aja? Generic structure-nya ada orientation atau perkenalan. Orientation atau perkenalan. Terus Event tuh kejadiannya. Event atau kejadian. Terus reorientation penutup. Oke, reorientation penutup. Oke, jadi itu materi untuk di konteks, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau gitu kayaknya udah dulu ya untuk belajar malam hari ini ya. Ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Kalau gitu saya akhiri ya. Terima kasih Afra sudah belajar bersama Ruang Siswa. Mudah-mudahan tetap semangat belajarnya. Kalau gitu saya akhiri. Selamat malam. Malam.